Salam jumpa dan namo buddhaya. Pemirsa, berbahagia sekali saya Atasilani Kantinandi dapat berjumpa kembali bersama Anda dalam program Asyara Manage Your Mind. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema berkenaan dengan batin yang seimbang atau UPK. Dan oleh karena itu telah hadir seorang narasumber yang terpercaya. Beliau adalah Bante Cittaguto. Namo buddhaya Bante. Budaya. Pada kesempatan kali ini juga ada para samanera dan Atasilani yang hadir untuk nantinya turut berpartisipasi dalam jalannya diskusi kita pada kesempatan kali ini. Namo buddhaya para samanera. Namo buddhaya Atasilani. Dan langsung saja Bante, saya akan menanyakan mengenai tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu batin yang seimbang. Sesungguhnya apa sih batin yang seimbang itu Bante? Silahkan Bante. Iya, para pemirsa yang budiman, tema yang sangat menarik terutama bagi kita para pemirsa tentunya. Bagaimana yang dimaksud dengan batin seimbang itu, atau UPK kalau dalam bahasa teksnya disebut dalam buku. Tetapi lagi-lagi saya ingin mengatakan kepada semua pihak, para pendengar, para pemirsa, bahwa yang praktis sifatnya, yang sifatnya bisa dipahami lebih jelas oleh semua kalangan, itu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Ya, kalau dari dalam teks itu kita melihat ada 4, itu Brahma Wihara: Metta, Karuna, Mudita, UPK. Kalau digambar sebetulnya itu akan menjadi menarik kalau ada ilustrasi gambar gitu ya. Metta itu di atas, lalu sebelah kanan itu Mudita, sebelah kiri itu Karuna, sebelah kanan Mudita, sebelah kiri, lalu bawah itu UPK. Atau dibalik, bisa dia di puncak di atas, UPK itu seimbang. Nah, tapi bagaimana meta itu, berkembangnya meta kan tanpa membedakan makhluk apapun. Yang namanya meta untuk semua makhluk. Cinta kasih itu untuk semua makhluk. Nah, tetapi bagaimana dengan karuna? Itu sasarannya beda. Karuna itu yang artinya kita menjadi punya belas kasihan terhadap orang tertentu, makhluk tertentu yang perlu kepedulian, perlu perhatian dari kita. Dengan kata lain, orang yang perlu dipedulikan, yang perlu dibantu sasarannya, itu karuna. Tapi beda dengan mudita. Mudita itu justru sasarannya sebaliknya. Orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil, bagaimana sikap kita? Itu disebut mudita. Jadi ikut bangga, ikut senang, padahal kita tidak sukses. Yang sukses mereka, tapi kita ikut bangga, ikut senang. Itu mudita. Nah, dua ini kan beda. Kalau karuna sasaran orang yang gagal, kalau tidak mau dikatakan persis gagal, orang-orang yang perlu bantuan lah, ya. Kalau UPK adalah mudita adalah orang-orang yang sebetulnya tidak perlu dibantu lagi, tapi masih perlu sesuatu dari kita sebagai orang yang melihat kenyataan dua berbeda ini. Karuna atau belas kasihan kita, belas kasih kita muncul karena kita peduli. Oh, ada orang yang perlu saya bantu, yang perlu bantuan dari saya perhatikan, saya peduli. Oh, orang yang sukses, yang bangga, yang sudah berhasil, perlu juga ada sesuatu dari saya, meskipun mereka sudah sukses. Apa? Berupa mungkin ucapan selamat, menyatakan turut senang, menyatakan turut bangga, ikut bahagia. Itu namanya mudita. Tapi UPK sendiri baru akan muncul, baru akan kita bisa miliki. Yang namanya UPK itu baru bisa muncul dari diri kita yang praktik kedua-duanya, karuna maupun mudita. Tapi kalau kita praktikannya salah satu, baik hanya karuna maupun hanya mudita, tidak mungkin kita bisa dapat UPK.
Nah, dengan bahasa Indonesia, cinta kasih itu meta untuk semua makhluk, tapi yang namanya welas asih itu sasarannya tersendiri, bukan semua orang, bukan semua makhluk, tapi orang yang perlu dibantu. Tapi kalau yang namanya turut bahagia atau mudita, seimbang batin kita menjadi turut senang, turut bahagia, itu sastranya ada orang yang sukses. Sedangkan kalau yang namanya seimbang batin kita seimbang itu baru akan diperoleh, baru bisa dicapai, bisa muncul kalau kita sudah praktik dua-duanya. Oh, kita pernah peduli pada orang-orang yang perlu dipedulikan, yang perlu perhatian, yang perlu bantuan dari kita, praktik. Welas asih kita terapkan, kita jalankan, kita laksanakan, kita wujudkan. Begitu juga yang mudita, siapa yang sukses, yang cenderungnya kita malah iri hati, nah justru turut merasa bangga, turut merasa senang, bahagia, begitu. Ya, jadi kalau negatifnya yang muncul, kalau karuna, kalau welas asih itu kalau orang-orang yang kita perlu bantu kan butuh bantuan dari kita cenderung berpikir secara Buddhis pun salah kaprah. Lah, kan masing-masing tanggung karma sendiri, ya sudah biar aja dia menderita. Nah, ini salah. Kalau orang sukses yang sasaran mudita cita kita, seharusnya kita dukung dia dengan ucapan selamat. Kita kadang, wah dia sukses, saya tidak senang dia sukses. Ya karena kita iri, itu salah. Tapi kalau bisa dua-duanya dipraktikkan, bagaimana kita bantu orang yang gagal, orang yang perlu perhatian, yang perlu bantuan, bagaimana kita bersikap pada orang yang sukses, baru ini akan lahir sikap seimbang. Kembangkan terus karuna atau kembangkan terus cinta kasih, berkembanglah pula yang namanya keseimbangan batin jika dilengkapi dengan praktik yang namanya welas asih dan turut berbahagia atas suksesnya orang lain. Ini baru akan timbul sukses seimbang batin kalau stabil antara kedua-duanya. Tadi di depan saya katakan kalau hanya praktik kepada orang yang perlu dipedulikan, bantuan, welas asih saja, tapi kepada orang yang sukses nggak mau dekat, nggak mau tahu, menjauh, nah tentu ini salah. Atau sebaliknya, lebih cenderung dekat dengan orang sukses. Aku turut bangga dengan Anda yang sukses, tapi kalau orang yang gagal, sorry ya, nggak mau dekat-dekat. Tentu tidak mungkin akan memiliki yang namanya keseimbangan batin. Tidak mungkin. Tapi baru simbol keseimbangan batin jika dua-duanya ini dipraktikkan. Tentu awalnya yang pertama lebih dulu. Cinta kasih sudah ada. Awalnya yang cinta kasih dimiliki, maka kedua hal di tengah ini antara welas asih dan turut bahagia dengan suksesnya orang lain, ada dua-duanya, baru muncul, timbul, terjadi atau dimiliki yang namanya keseimbangan batin. Batin kita menjadi seimbang karena ya misalnya kalau ada orang yang benci pada kita, orang yang caci maki kita, marahi kita, nah karena sudah praktik orang yang sukses itu, kita jadi berseimbang batin kita menyikapi orang yang benci kepada kita itu. Kalau orang yang cenderung melekat dengan kita, juga kita bersikap sebijaksana mungkin, maka ini jadi stabil, seimbang batin kita. Tapi kalau tidak pernah ngalami sama sekali, tidak akan pernah muncul yang namanya batin seimbang, itu tidak akan bisa terjadi. Gitu. Ya. Jadi kalau terhadap karuna atau terhadap welas asih ini, kalau kita tidak hati-hati, kita cenderung muncul rasa tidak senang, benci, bahkan tidak senang, tidak mau, istilahnya iri hati, bukan iri hati sih, sebelahnya lagi kepada orang yang kita perlu belas kasihani, kita cenderung berpikir negatif tentang kenyataan dia sendiri ngalami. Kita tidak peduli dan tidak senang gitu. Cenderung menjadi timbul negatif itu, tentu itu berbahaya, akan membuat batin kita menjadi kotor. Kalau kekotoran batin memenuhi batin kita, maka tidak mungkin bisa namanya
UPK atau keseimbangan batin itu terjadi. Seperti itu. Tapi baru bisa terjadi kalau kita terapkan bagaimana cinta kasih kita, bagaimana welas asih kita, bagaimana turut bahagia kita kepada orang lain yang sukses, kita terapkan, maka itu akan membuat terjadinya timbulnya keseimbangan batin kita. Kita perlu terapkan, praktikkan itu. Tentu dengan perenungan pula harus dilakukan. Mulai dari mudita, kemudian karuna dan mudita, baru kita akan mencapai UPK itu Bante ya, atau ketenangan keseimbangan batin itu Bante ya. Iya. Ya, itu tadi Bante banyak menjelaskan mengenai kesuksesan maupun kesusahan orang lain begitu Bante. Ya. Lalu bagaimana jika kondisi baik dan buruk itu kita sendiri yang mengalami Bante. Tapi kita akan membahas ini pada segmen selanjutnya ya Bante ya. Saat ini kita harus jeda dulu. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut Manage Your Mind akan segera kembali. Tetap di Manage Your Mind. Batin yang seimbang atau biasa disebut dengan UPK. Jadi Bante, seperti yang sebelumnya saya tanyakan, yaitu bagaimana jika kondisi baik dan buruk itu kita sendiri yang mengalami. Bante tadi di awal banyak menceritakan mengenai kebahagiaan ataupun kesedihan yang dialami oleh orang lain dan bagaimana kita yang menyikapinya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika hal itu terjadi pada diri kita sendiri? Belum tentu kita mungkin bisa saja berbahagia terhadap kebahagiaan orang lain atau simpati begitu. Kemudian kita juga timbul belas kasihan kepada orang lain ketika kita melihat kesusahan yang dialami oleh orang lain. Namun pada umumnya jika hal itu menimpa pada diri kita sendiri, kita yang sulit menerima begitu Bante. Jadi silahkan diterangkan Bante. Ya baik, para pemirsa yang budiman, memang itu satu pertanyaan yang penting untuk kita semua. Ya, andai kata kita sendiri yang mengalami, jika kita tidak punya atau tidak ada orang lain yang membantu diri kita, memang kita harus berbuat sesuatu untuk mengatasi masalah yang sedang menimpa kita. Misalnya kita bersedih, atau kita kecewa, atau apalah nama yang negatif, yang buruk, yang tidak menyenangkan itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus merenung. Kita harus merenung, detik ini, saat ini sedang seperti ini. Keadaan batin saya tentu bagaimana kalau keadaan nyata duniawi sifatnya yang saya hadapi sekarang ini menimpa diri saya sendiri seperti ini. Merenung dan merenung dan merenung, nanti ya harus muncul ingatan di saat yang lain sebelumnya, entah kapan kita pernah bangga, kita pernah sukses, kita pernah bahagia. Oh, renungkan. Nah, nanti kan akan muncul pemikiran dari kita, oh dulu pernah begitu, sekarang seperti ini. Apakah akan terus begini sekarang seperti saat ini selanjutnya? Oh tidak, nanti berubah. Kenapa? Karena kita sudah ingat dengan membandingkan dengan pengalaman sebelumnya. Sehingga kita jadi tidak was-was, tidak semakin berat kecewa atau sedih atau sakit ininya pikirannya atau sakit hati atau apa namanya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita sedang bangga, sukses, wah senang, kita yang bangga, kita yang sukses sendiri. Apa yang kita harus lakukan? Sama, kita harus merenungkan. Apa yang kita harus renungkan? Oh sekarang sedang sukses saya, maka saya bangga, bahagia. Tapi saat yang lain kan berubah juga bisa. Oh, oleh sebab itu saya harus hati-hati. Jangan sampai saya jadi sombong. Oh ya. Jadi membandingkan dua pengalaman kita sendiri dengan yang lawannya itu nanti akan melahirkan keseimbangan batin kita sendiri. Jadi bersikap netral, tidak melekat terhadap hal-hal kesuksesan atau kebanggaan, kebahagiaan, tapi juga tidak menolak sesuatu yang pahit, yang tidak menyenangkan itu. Karena kita sudah berlatih untuk bersikap, sehingga stabillah batin kita, mental kita menjadi seimbang. Tapi hal ini tentu tidak mudah. Harus dicatat bahwa hal ini
tidak semudah yang kita sendiri bayangkan. Oleh sebab itu, perjuangan kita yang harus membuat itu meraih hasil. Usaha keras kita yang harus membuat itu berhasil. Jadi berkali-kali pengalaman, pahit manis berbagai macam pengalaman muncul. Kalau belum muncul ketenangan, keseimbangan batin, berarti perlu kerja keras untuk merenung lagi. Banyak pengalaman kenapa kok belum sampai pada keseimbangan batin. Nah, berarti menyentuh, jadi batin menyentuh kenyataan pengalaman itu belum terjadi, maka belum timbul keseimbangan. Nah, sampai timbul memang harus dilakukan yang namanya perenungan. Ya, kita harus merenung. Kalau itu kita sendiri mengalami, ternyata kadang-kadang ya saat-saat begitu muncullah teman atau datang teman entah siapa dari mana, akhirnya menolong juga, mengingatkan kita, menghibur kita dan sebagainya. Tetap itu menjadi alat bantu. Lebih utama tetap diri kita sendiri. Seperti itu. Ya, baik Bante. Terima kasih Bante. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada para samanera untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Namo Buddhaya Bante. Ya, silakan. Saya ingin bertanya tentang keseimbangan batin ini berkaitan dengan orang-orang yang berada di tengah-tengah masyarakat yang dengan kesibukannya mereka itu istilahnya itu karena mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaannya ataupun dengan berbagai aktivitasnya, sehingga dengan demikian mereka itu mudah terpancing emosinya, mudah labil gitu maksudnya. Terus kemudian seseorang yang selalu banyak aktivitasnya ini dan mungkin bisa dibilang cukup sedikit waktu yang luangnya untuk dipergunakan untuk hal-hal yang lain, yaitu bagaimana caranya seseorang itu bisa memperoleh atau mendapatkan keseimbangan batin di tengah-tengah kesibukannya yang sangat padat itu, Bante. Ya, terima kasih. Iya, Bante. Silakan langsung dijawab, Bante. Ya, baik. Ya, itu pertanyaan yang mengena pada kenyataan, dalam arti fakta itu ada, kenyataan itu ada, yang terjadi di masyarakat kita. Ya, tentu bagaimana cara membuat bisa timbulnya suatu keseimbangan batin memang harus ditata, diatur, dikelola sedemikian rupa, semaksimal mungkin ada waktu, saat, kesempatan yang cukup untuk semacam menempa batinnya sendiri untuk dikelola sehingga tidak terjerumus ke jurang istilahnya permasalahan yang hanya karena kesibukan itu. Seperti itu. Ya, contohnya begini, kalau orang yang pandai mengatur kesibukannya sehingga bisa menata, mengelola, mengatur keseimbangannya sendiri, toh sekalipun seperti tadi disinggung kadang-kadang muncul emosi dan sebagainya, itu tetap masih jadi wajar. Tetapi hal yang terjadi adalah karena ada keseimbangan batin itu, maka yang namanya emosi itu meskipun sempat muncul tidak berkembang, maka itu ketahuan bahwa itu ada keseimbangan batin. Nah, yang diatur, yang dikelola, yang saya maksudkan tadi adalah waktu kesempatan untuk membina mental sendiri. Jadi kalau sampai misalnya semua kegiatan, semua acara dihadiri, diikuti, nah tentu itu tidak ada kesempatan sama sekali untuk menata, mengelola batinnya sendiri. Ya, maka diatur, dibatasi waktu untuk kesibukan itu terselesaikan dengan baik, tapi juga untuk bisa terawat batinnya sendiri itu dibagi waktunya. Jadi tidak dipenuhi dengan semua kesibukan, semua diikuti, semua dihadiri, semua ya harus ada gitu, harus ikut serta tidak. Nah, itu tata cara untuk mengatur kesibukan. Seperti seorang pebisnis, kalau dia umat Buddha, ya dia tentu sudah mengatur bagaimana caranya sempat istilahnya kalau umat awam itu ya bisa baca baca, bisa meditasi, tapi memang tidak mudah kembali kepada kesadaran individunya
masing-masing. Tetap sulitnya ada di masing-masing individu itu. Masalahnya tetap ada di pribadi masing-masing. Seperti itu. Ya, ada orang yang ya berpikir menurut pengakuannya kadang-kadang ya fleksibel, tetapi sebenarnya kan cenderung mengarah hanya kepada sukses duniawinya, lupa merawat batinnya. Itu terjadi, ya, itu terjadi. Jadi memang ada seperti Kentara ada pernyataan itu. Nah, lagi-lagi permasalahannya kebiasaan diri sendiri pribadi bagaimana menata, mengatur, mengelola hidupnya. Maka sering juga muncul pernyataan, keterangan atau apa namanya, jadi seperti pertanyaan juga. Boleh sukses duniawi, tapi jangan lupa hidupnya jangan sampai tidak berharga. Nah, kalau sukses duniawi itu kan nanti yang membuat sukses hidupnya sendiri apa? Kan itu harus sebuah pertanyaan yang harus terjawab itu. Coba kalau sukses duniawi saja ternyata hidupnya tidak diurus, nah kan jadi masalah, kan gitu. Itu kalau hidup duniawi awam. Kehidupan samana seperti kita ini, ya sama. Kita tetap merawat batin kita bagaimana menata, mengelola. Nah, tapi kesibukan kita apa, kegiatan kita apa, tanggung jawab kita apa, kita jalani dengan sebaik-baiknya. Tapi untuk ngurus batin, untuk mengelola batin, merawat batin, tetap perlu waktu yang cukup, gitu, ya. Saya kira seperti itu, ya. Jadi bagi orang yang sibuk, memang saya sering katakan kalau misalnya rumah tangga itu, apalagi urusan keluarga atau urusan pribadi itu, sering saya katakan harus sibuk untuk mendapatkan nafkah hidup, untuk hidup. Tapi jangan lupa bahwa diri ini juga butuh keseimbangan batin yang bisa membuat hidup kita jadi berharga. Tapi hidup menjadi tidak berharga kalau ternyata hanya untuk kepentingan hidup duniawi terus. Seperti itu, ya. Nah, contoh kalau mendapatkan materi banyak, akan berguna itu kalau digunakanlah untuk berbuat baik, untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan mental. Tapi kalau lupa, kan sia-sia. Mati, nah ditinggal semua, kan begitu. Seperti itu. Iya, baik Bante. Ya. Begitu Samanera penjelasan dari Bante. Ya. Pemirsa, pastikan Anda tidak merubah channel televisi Anda, tetap di Manage Your Mind. Terima kasih Anda tetap bersama kami dan kembali lagi dengan Bante Citaguto. Kita membahas tema diskusi kita pada kesempatan kali ini, yaitu batin yang seimbang. Dan untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Atasilani untuk menanyakan suatu pertanyaan kepada Bante. Silakan. Namo Buddhaya, Bante. Ya, silakan. Saya ingin menanyakan mengenai ada pepatah mengatakan kesan pertama begitu menggoda, begitu. Maksud saya apa? Adakah ciri-ciri secara fisiknya mungkin orang yang memiliki batin yang seimbang, begitu Bante? Terima kasih. Iya Bante, yang ditanyakan adalah ciri-ciri batin yang seseorang yang memiliki batin seimbang. Silahkan Bante. Oh, ciri-ciri seseorang yang memiliki batin seimbang, tetapi ciri-ciri secara fisik yang ditanyakan. Nah, bagaimana? Ya, meskipun tidak persis, tidak pas, tepat, tapi ya kira-kira lah, kira-kira. Bukan secara fisik, bentuk fisik atau penampilan fisik, tapi penampilan secara gerak, aktivitas. Jadi maksudnya gini, kalau seseorang itu memang damai secara batinnya, seimbang batinnya, bagaimana dia geraknya dalam beraktivitas, itu stabil geraknya. Stabil maksudnya itu jadi, ya kadang-kadang orang punya kesan, oh kalau dia pelan-pelan, nah itu yang bagus katanya. Kalau cepat-cepat buru-buru tuh, wah itu nggak benar. Ada yang punya kesan begitu kan. Tapi sebetulnya begini, yang dimaksud itu sikap yang seimbang, stabil itu
Kalau memang dia geraknya jalan biasa atau kerja seperti bicara biasa, dengan kalau seperti semacam terburu-buru atau seperti dikejar-kejar kan beda, ya kan? Atau memang sepertinya orang ini kayak ngelamun atau apa, jadi pelan, ngomong pun pelan, sangat pelan. Tentu bukan begitu ya, bukan itu. Tapi yang dimaksud ini kebiasaan orang itu dalam berucap atau mungkin bersikap, gerak, jalan atau duduknya yang bagaimana, sikap duduknya yang terlihat seimbang itu akan beda dengan yang tidak seimbang. Ya, misalnya kalau seperti jalan misalnya, kalau jalan atau bicara. Nah, kalau dia orang ini cenderung memiliki batin seimbang, gaya bicaranya itu jadi ada mengandung kewaspadaan gitu loh. Ada ada kewaspadaan dalam bicara, atau kalau tadi saya katakan jalan, ada kewaspadaan dalam langkah jalannya itu, disertai kewaspadaan, ada sikap waspada dalam berbicara atau gerak jalan itu. Dengan begitu kita jadi membandingkan yang sebaliknya, kan berarti kan kentara. Kalau orang yang tidak punya kewaspadaan, bicaranya seperti apa? Kalau orang yang tidak punya kewaspadaan, langkah jalannya seperti apa, kan seperti itu. Ya. Ini di depan sudah saya katakan tidak persis tepat begitu, tapi kan kira-kira seperti itu. Ya. Mungkin sama dengan menyikapi, ini yang belum mengarah ke sana. Menyikapi, sikap. Kalau orang lain seperti apa di hadapan kita, sikap kita seperti apa. Sikap itu juga menunjukkan orang ini seimbang tidak batinnya gitu. Bagaimana merespon sikap orang lain, sikap menyikapi orang lain yang bersikap seperti apa tuh, bagaimana itu juga akan terlihat sebagai tanda-tanda dia punya keseimbangan batin tidak. Meskipun tidak 100% seimbang UPK sungguh-sungguh ya, tapi seimbang secara duniawi sekalipun. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau orang yang memiliki keseimbangan batin itu merespon, menanggapi orang lain bicara atau sikap orang lain seperti apa, dia bersikap, merespon sikapnya itu seperti apa, di sana terlihat. Jadi saya kira bukan hanya di kalangan Buddhis, coba lihat sekarang di berita, kayak orang-orang tertentu yang cerdik, yang pandai, bijaksana, sikapnya seperti apa kan, ya ketahuan ya, orang yang ketenangan batin dimiliki atau keseimbangan batin itu ada, beda, gitu. Iya. Ya. Bagaimana Tasirani? Sudah. Iya Bante, itu tadi kan berbicara mengenai seseorang yang seimbang batinnya. Kemudian bagaimana kita bisa melihat pada diri kita sendiri untuk mengetahui apakah kita ini termasuk kategori orang yang seimbang batinnya atau masih belum, itu apa dengan cara merenung tadi atau mungkin berdasarkan penilaian orang lain dulu kita baru bisa sadar begitu Bante? Ya, saya kira sama. Tadi saya sudah jelaskan membanding-bandingkan itu. Jadi kita harus mengetahui diri kita seimbang atau tidak. Dengan sendirinya orang lain pun akan menilai. Pasti kita seimbang tidak orang. Tapi kan yang lebih tepat kan kenyataan diri kita sendiri, bukan penilaian orang. Seperti gitu juga kita tadi menilai orang lain. Kenyataan seperti apa dia kan, maka saya katakan tidak persis tepat, tapi kan kira-kira, tapi kan keadaan nyatanya tergantung pada yang bersangkutan. Maka ada dalam konsep lain juga, dalam suta lain yang menjelaskan mengenai itu, baru kita akan tahu orang seperti apa kalau kita bergaul, sering berada bersama-sama, sering ketemu, sering bicara sama-sama, sering berada, itu nanti kan akan tahu. Gitu. Jadi dengan interaksi ya Bante ya, dengan adanya. Iya, dengan interaksi dan memang kita menjadi
sama-sama sering berhadapan atau bicara bersama atau bekerja sesuatu bersama-sama, itu kan ketahuan orang ini seimbang tidak, orang ini sabaran tidak, atau orang ini sebaliknya tidak punya keseimbangan batin atau apa istilahnya kacau, ya, gaduh pikirannya dan tidak sabar, bisa ketahuan setelah kita bergaul. Tapi kita yang menilai pun punya modal, punya dasar, bukan dasar menilai. Kalau kita nilai orang baik, kita nggak baik kan beda, ya. Iya. Tapi bagaimana jika ada satu kecenderungan di mana seseorang itu lebih menikmati ketidakseimbangannya, Bante? Misalnya dengan berpikir bahwa kalau jadi orang yang seimbang itu kayaknya kurang respon terhadap situasi begitu. Tapi kalau jadi orang yang ekspresif itu lebih cenderung memaknai setiap satu kondisi tanpa terlalu tampak cuek begitu, Bante. Bagaimana itu, Bante? Menyebut cuek ya beda ya dengan kalau seimbangan batin, bukan cuek ya. Tapi memang ini istilah bahasa, kita harus hati-hati juga. Menyinggung tentang cuek itu saya harus jelaskan. Cuek itu dasarnya tidak mengerti, tidak mau tahu. Tapi kalau seimbang ini bukan cuek, bukan. Justru seimbang ini memahami, malah menguasai keadaan nyata itu seperti apa, dikuasai, bukan cuek. Kalau cuek itu dasarnya tidak mengerti, tidak mau tahu, malah sengaja, itu cuek. Nah, tapi kalau seimbang batin ini bukan cuek, seimbang batin justru orang ini menguasai semua itu, tahu, bukan tidak tahu. Tapi kalau cuek itu tidak mau tahu, justru kan beda, ya. Seperti jadi kalau seimbang batin itu memang kondisi stabil batinnya sungguh-sungguh, tapi kalau cuek tidak. Kita harus buktikan cuek itu seperti apa. Ini kalau kita tunjukkan sesuatu, dia akan bilang, saya tidak tahu. Nah, berarti kan itu cuek namanya. Tapi kalau orang yang seimbang batinnya, dia bisa akan, oh ya, dia jelaskan, bisa, gitu loh. Ya, akan beda. Nah, oleh karena itu kalau diri kita mengalami seimbang, ya baru interaksi dengan orang lain seperti apa, gimana itu akan ketahuan. Makanya orang seimbang batinnya justru tetap ada berinteraksi, bukan cuek, bukan memisahkan diri menjauh, bukan. Seperti itu. Contoh kalau meditasi, orang mencari tempat meditasi sepi, ya betul kalau untuk pemula gitu. Tapi kalau sudah pengalaman sih, ya tentu tidak lagi selalu seperti itu di tempat manapun bisa, gitu. Tapi kalau misalnya ketergantungannya kuat, harus tempat sepi saja, itu ada masalah, itu perlu dicek itu, ya. Jadi kalau sampai dia hanya bisa di tempat sepi, tempat kami tidak bisa, itu harus dikoreksi. Itu sesuatu yang tadi dikatakan cuek itu, jadi larinya ke cuek. Kalau cuek kan jadi keliru, tidak bisa seimbang batinnya kalau arahnya ke cuek itu. Jadi kan sudah di depan cuek, seimbang itu antara yang buruk dengan yang baik itu mengalami, berarti memahami, sehingga itu bisa seimbang. Tapi kalau cuek itu kan dua-duanya nggak mau dikenal, jadi tidak tahu. Jadi kan kita kalau hadapkan ke dia masalah kan akan ketahuan juga, dia kan berontak. Kentara kan? Iya. Gitu loh. Terima kasih atas kejelasannya, Bante. Semakin menarik perbincangan kita mengenai keseimbangan batin pada kesempatan kali ini. Oleh sebab itu, Anda jangan kemana-mana, tetap di Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami dan masih bersama dengan Bante Citaguto dengan tema keseimbangan batin. Dan pada kesempatan kali ini akan saya berikan satu kesempatan kepada Samanera untuk menanyakan pertanyaannya kepada Bante Citaguto. Silakan Samanera. Ya Bante. Ya silakan. Pada kesempatan kali ini kita membicarakan tentang keseimbangan batin. Tadi sudah banyak diuraikan bagaimana cara kita melatih, juga seperti apakah sebenarnya keseimbangan batin itu. Yang ini saya tanyakan,
manfaat apa sajakah yang kita peroleh khususnya bagi seorang pelajar jika kita memiliki keseimbangan batin ini, batin? Terima kasih. Iya, keseimbangan batin tentu akan mendatangkan manfaat bagi semua pihak, bagi semua orang yang memiliki keseimbangan batin itu sendiri. Termasuk lebih diutamakan justru seperti pertanyaannya bagi pelajar, mahasiswa. Tentu keseimbangan batin itu sangat bermanfaat untuk membuat situasi, kondisi pikiran tidak mudah panik, tidak mudah mengalah, tidak mudah pasrah, tidak mudah menyerah, tapi juga tidak sombong, juga tidak angkuh, tidak memaksa diri dan sebagainya. Ya, itu keseimbangan batin itu akan membuat orang ini menjadi stabil dalam bentuk sikapnya, seperti saya katakan berinteraksi dengan orang lain, belajar, diskusi dan sebagainya bisa jalan dengan baik. Bahkan ini jadi otak atau kepala itu menjadi ya cair, kan begitu. Ya, jadi maksudnya itu semua akan berpengaruh kepada keberadaan kita sendiri akibat dari karena ada keseimbangan batin itu. Contoh begini, kalau seorang mahasiswa atau seorang siswa punya keseimbangan batin, bisa mengatur, mengelola segala macam itu dengan baik, tapi ada pengaruh buruk, pengaruh yang kurang pantas dari sekeliling dan sebagainya, itu mungkin dari teman sendiri juga. Jadi menyikapinya juga tenang, menyikapinya damai, menyikapinya bijaksana gitu, tidak ceroboh, tidak gegabah, tidak panik, tidak tegang gitu, ya. Nah, saya sebut dari sekian poin itu masalah itu tadi ya, ketenangan batin, keseimbangan batin itu akan mendatangkan manfaat bagi siswa itu berupa ya ketenangan diri untuk belajar, pikirannya menjadi damai, sikapnya juga menjadi terkendali, kewaspadaannya juga berkembang, ya, sikap hati-hatinya juga semakin kokoh, ya ketenangan batin pun semakin berkembang pula, semakin kuat, gitu. Lalu belajarnya ya terarah, ya maksudnya tuh jadi ya terarah itu berdasarkan sesuatu yang mungkin bisa terkelompok menjadi klasifikasi prioritas begitu. Yang lebih penting yang mana? Nanti itu akan manfaatnya ke situ. Tapi kalau pikiran kacau, tidak tenang itu kan, wah asal ambil, kesukaannya yang itu pelajaran itu aku nggak suka. Nah itu kan jadi keliru. Nah, tapi kalau prioritas tadi, yang dimaksud prioritas itu, yang diutamakan bagi saya belajar apa, lalu kapan, lebih dekat waktunya yang mana, itu dapat prioritas. Itu ketenangan akan mengarah ke situ. Akan ngambil yang lebih mendesak dulu, yang lain yang bisa masih ditunda, masih boleh ditunda belakangan. Itu nanti arah ke situ. Kan kadang-kadang orang mau buat PR-nya yang masih 2 bulan lagi dikumpulkan, sekarang dijadiin dulu. Tapi yang besok seminggu lagi kerjakan belum apa-apa. Nah itu kan kacau. Nah itu berarti tidak ada ketenangan batin, tidak ada keseimbangan batin, gitu loh. Jadi tergopoh-gopoh, tegang, panik dan sebagainya, gitu. Ya, jadi manfaatnya luar biasa, terutama di sekitar sikap hidup sendiri bagi si yang bersangkutan, si pelajar, mahasiswa atau apa siapa itu. Ya. Begitu sama Nera, sudah cukup jelas? Iya. Jadi Bante mengenai batin yang seimbang ini ternyata dibutuhkan oleh semua kalangan ya Bante, tidak hanya orang yang sudah dewasa, orang yang sudah bekerja ataupun seorang pemuka agama saja Bante ya. Berarti seorang pelajar juga bisa menggunakan manfaat ataupun hasil dari batin yang seimbang begitu Bante ya. Ya betul, justru untuk semua orang, semua kalangan, tidak hanya pemuka agama, tokoh agama, tetapi siapa saja, pelajar, petani, pegawai, buruh, ya semua. Kalau mereka mengerti akan hal ini, mereka akan bersikap yang menjaga sikapnya yang sesuai gitu. Bagaimana kalau dia seorang buruh misalnya, karyawan pekerja, bagaimana
berhadapan dengan atasan, bos, dan pimpinan dan sebagainya, bagaimana dengan anak buah, bagaimana tetangga dengan sesuatu, itu mereka akan bersikap sesuai gitu. Nah, tapi kalau orang yang tidak mengerti, tidak stabil keadaan batinnya kan, dia akan bersikap semena-mena, sewenang-wenang, seenaknya sendiri. Ya, itu bahasa Jawa, seenak udelnya katanya. Nah, kan jadi itu begitu. Nah, tapi kalau yang seimbang batinnya tidak demikian, ya, karena dia akan jaga sikap, dia akan mengendalikan diri, dia akan ngatur bagaimana harus bersikap. Seperti itu. Jadi petani misalnya, kalau dia seorang petani, kalau dia Buddhis itu dia akan jaga keseimbangan hidupnya, termasuk bagaimana pengelolaan keuntungan tani itu, hasil penghasilannya, bagaimana mengatur manfaatnya apa saja, lalu penggunaannya bagaimana, sisanya bagaimana, menanam lagi bibit dan sebagainya, itu semua dikelola dengan baik. Oleh sebab itu keseimbangan batin tentu untuk semua pihak. Untuk semua bukan untuk kalangan tertentu saja. Iya, Bante. Ya. Baik, Bante. Terima kasih atas penjelasannya mengenai hal ini, Bante. Dan untuk selanjutnya kita akan mengakhiri. Namun sebelumnya silakan Bante menyampaikan terlebih dahulu pesan Dhamma yang dapat bermanfaat bagi para pemirsa Dhamma TV. Silakan, Bante. Ya, para pemirsa yang budiman, berbahagialah bagi Anda yang sudah banyak belajar, memahami, mencoba untuk menggali pemahaman tentang kehidupan sehari-hari, tentang Dhamma yang ditonton, dilihat di berbagai siaran seperti contohnya Manage Your Mind ini di Dhamma TV ini. Tentu bagi Anda yang rajin, yang tekun di situ akan mendapatkan manfaat. Teruskan, lanjutkan kegiatan itu di samping kesibukan sehari-hari, maka keseimbangan batin Anda akan tumbuh berkembang. Tetapi kalau Anda lupa dan lebih-lebih sengaja Anda tidak mau nonton, tidak mau peduli, tidak ada manfaat, dirasakan tidak mungkin ada manfaatnya, maka Anda akan rugi sendiri. Nah, bukan berarti ini adalah promosi untuk nonton Dhamma TV, tetapi itu betul. Kenyataannya itu harus seperti itu. Bagaimana membuat hidup kita seimbang, stabil batin kita, maka kita harus berusaha untuk mengelola, mengatur. Sesibuk apapun, kita tetap perlu peduli dengan kehidupan kita sendiri. Manfaat dari hidup kita sendiri. Bergunalah hidup kita sendiri, itu yang penting kita juga harus perhatikan. Tidak hanya bekerja, tidak hanya berusaha, tidak hanya mengabdi, tidak hanya bergerak dalam berbagai macam aktivitas, tetapi bagaimana mengelola, mengatur keseimbangan hidup kita sendiri adalah jelas-jelas keseimbangan batin yang harus ditata kelola, diatur, sehingga akan bermanfaat untuk menghadapi semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Damai batin, maka semua akan berjalan dengan baik. Tapi kalau batin tidak damai, kalau batin tidak dikelola keseimbangan batinnya itu, maka hidup kita akan seenak-enaknya sendiri, semena-mena, akan menjadi masalah baru yang sulit untuk diatasi. Tapi marilah kita bekerja untuk mengelola batin kita di tengah-tengah kesibukan sehari-hari, maka apapun kesibukan kita pasti bisa selesaikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Sabe sata bawon tujuh kita, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante telah berbagi bersama kami semua dan juga pemirsa Dhamma TV tentunya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para samanera. Terima kasih kepada para Tasilani yang telah turut berpartisipasi dalam jalannya bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini mengenai keseimbangan batin. Dan pemirsa, demikianlah Manage Your Mind pada kesempatan kali ini, dan semoga tayangan ini memberi manfaat bagi Anda dan keluarga. Akhir kata, saya Tasilani Kantinandi mewakili segenap kru Manage Your Mind yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa
Mind is not everything, but everything is from mind, so manage your mind. Sabe sata bawantu sukitata.